Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ilmu yang manfaat dan barokah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang la dan nafil jinsi. La linafil jinsi. Apa itu la linafil jinsi? La linafil jinsi adalah amil yang beramal seperti beramalnya inna, yaitu menasobkan isim dan merofakkan khobar. Itu amalnya inna. Yang mana la-nafil jinsi ini berfungsi untuk meniadakan sesuatu secara pasti. Contoh, la ahada rogidun fil ghurfati. La ahada rogidun fil ghurfati. Artinya tidak ada satupun orang, tidak ada seorang pun tidur di kamar. Tidak ada seorang pun tidur di kamar. Jadi ahada ini isimnya, rogidun ini khobar. Jadi ahada ini isimnya la, rogidun khobarnya la. Beramal seperti amalnya inna, menasobkan isim dan merofakkan khobar, yang mana fungsinya untuk meniadakan sesuatu secara pasti. Nah, jadi kita artikan tidak ada seorang pun yang tidur di dalam kamar. Tidak ada seorang pun tidur di dalam kamar atau di kamar. Jadi kalau kita mau mengungkapkan peniadaan secara pasti, contoh tidak ada guru, tidak ada seorang guru pun di kantor. Nah, kita pakailah la ustadza fil idarati. Tidak ada seorang santri pun di masjid, misalnya. La taliba fil masjid. Nah, gitu. Jadi la nafil jinsi ini digunakan untuk meniadakan sesuatu secara pasti, yakin. Kemudian la nafil jinsi beramal seperti beramalnya inna, yaitu menasobkan isim dan merofakkan khobar jika memenuhi dua syarat berikut. Jadi la nafil jinsi ini bisa beramal seperti amalnya inna, menasobkan isim dan merofakkan khobar jika memenuhi dua syarat ini. Syarat yang pertama, isim dan khobarnya harus nakirah. Jadi isim dan khobar harus nakirah. Ahada di sini nakirah, rogidun juga nakirah. Di syarat yang pertama, isim dan khobarnya itu harus berupa isim nakirah. Syarat yang kedua, isimnya harus terletak setelah la. Isimnya harus terletak setelah la. Isimnya itu ahad di sini itu harus terletak setelah kalimat la. Setelah la nih. Jadi la ahada. Ini syaratnya. Jadi la itu la nafil jinsi bisa beramal seperti amal inna jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, isim dan khobarnya harus berbentuk nakirah. Yang kedua, isimnya ini harus terletak setelah la, harus jatuh setelah la. Kemudian jumlah dan syibul jumlah dihukumi nakirah. Jadi jumlah itu kan ada dua, sudah kita pelajari. Ada jumlah ismiyah, yaitu jumlah yang tersusun dari mubtada dan khobar. Zaidun qaimun, misalnya al-madrasatu kabiratun.
Ada yang namanya jumlah fi'liyah, jumlah yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Dhahaba Amrun, ta'allama Zaidun, atau syariba Muhammadun al-ma'a, dan seterusnya. Itu nama jumlah. Dan syibul jumlah. Nah, syibul jumlah itu ada dua, yaitu dzaraf dan jar majrur. Nah, jumlah dan syibul jumlah ini dihukumi nakirah. Oleh karena itu bisa dijadikan menjadi khobarnya la linafil jinsi. Syaratnya tadi kan isim dan khobarnya harus nakirah, gitu. Nah, jumlah dan syibul jumlah itu dihukumi nakirah. Oleh karena itu bisa dijadikan khobarnya la linafil jinsi. Contoh, la ustada fil idarati. La ustada fil idarati. Tidak ada satupun guru di kantor. Tidak ada satupun guru di kantor. Maksudnya di kantor tidak ada sama sekali guru. Tidak ada guru sama sekali. Pokoknya menafikan secara pasti bahwa di kantor itu memang tidak ada satupun guru, nggak ada. Itu bilangnya la ustada fil idarati. Ustada di sini isimnya. Fil idarati ini jar majrur. Jar majrur kan termasuk syibhul jumlah. Nah, ini khobarnya. Nah, jadi khobar, karena syibhul jumlah itu dihukumi nakiro, maka bisa menjadi khobarnya lah. Nah, itu. Jadi ini isimnya nakiro, fil idarati jar majrur, syibhul jumlah juga dihukumi nakiro. Oleh karena itu bisa menjadi khobarnya lah. Kemudian seandainya dua syarat di atas tidak terpenuhi, maka la tidak bisa beramal. Seandainya dua syarat ini tidak terpenuhi, syarat pertama isim dan khobarnya harus nakiro, yang kedua isimnya itu harus terletak setelah la. Jika salah satu dari dua syarat ini tidak terpenuhi, maka la tidak bisa beramal. Maka la ini tidak bisa beramal seperti amalnya inna. Tidak bisa menasobkan isim dan merofakkan khobar. Dan jumlah setelahnya menjadi susunan mubtada dan khobar. Ketika tidak memenuhi syarat, maka jumlah setelahnya itu menjadi jumlah ismiyah, yaitu susunan mubtada dan khobar. Contoh, la zaidun fil ghurfati. La zaidun fil ghurfati. Artinya ya tidak ada Z di kamar. Di kamar tidak ada Z. Nah, ini bacanya la zaidun, gak boleh la zaida. Kenapa? Karena syarat pertama tidak terpenuhi, yaitu tidak beramal. Kenapa? Karena isimnya ma'rifah. Nah, ini ma'rifah. Nah, ketika tidak beramal maka nggak bisa dikatakan isim. Nah, itu. Jadi Zaid ini kan ma'rifah. Padahal syaratnya dari la nafil jinsi itu bisa beramal seperti amalnya ina jika isim dan khobarnya itu nakiro. Sedangkan Z sini adalah ma'rifah karena dia itu berupa alam, gitu. Nah, maka di sini nggak beramal, maka zaidun di sini susunannya menjadi jumlah ismiyah. Zaidun menjadi mubtada, fil ghurfati menjadi khobar. Ini zaidun mubtada, fil ghurfati khobar. Ya, artinya sama, artinya tidak ada Z di kamar. Jadi ini tidak beramal. Alasannya apa? Karena yang jatuh setelah ini berupa isim ma'rifah. Yang kedua, contoh yang kedua yang tidak memenuhi syarat adalah la fil hammami ahadun. La fil hammami ahadun. Nah, la fil hammami ahadun. Fil hammami menjadi khobar muqaddam. Ahadun ini menjadi mubtada.
Walaupun ahadun di sini nakiroh, tapi ini dalam contoh yang kedua ini tidak memenuhi syarat yang kedua. Oleh karena itu disebutkan di sini, yang mana arti dari lafil hammami ahadun artinya adalah di kamar mandi tidak ada orang, gitu ya. Tidak ada orang di kamar mandi ya gitu. Tidak beramal karena isimnya tidak terletak setelah la. Karena ini, ini ahadun ini tidak jatuh setelah la. Tidak jatuh langsung setelah la. Padahal syarat yang kedua isimnya harus terletak setelah la. Ketika dipisah seperti ini oleh fil hammam, maka la ini tidak beramal. Kalau tidak beramal maka jumlah setelahnya susunannya menjadi susunan mubtada khobar. Fil hammami ini khobar muqaddam, ahadun menjadi mubtada muakhar. Gak bisa kita bilang la fil hammami ahada. Tidak boleh. Karena syaratnya isimnya harus terletak setelah la. Sedangkan di sini itu isimnya tidak terletak setelah la. Ketika tidak beramal maka ini tidak bisa dikatakan isim. Ini dijadikan mubtada. Ini menjadikan khobar muqaddam, mubtada muakhar. Kemudian macam-macam bentuk dan hukum dari isim la. Isim la itu bentuknya bermacam-macam. Ada 3 bentuk dari isim la itu dan memiliki hukum yang berbeda. Lihat di tabel, ada amil la, bentuk isimnya mufrad. Kalau bentuk isimnya mufrad berarti bukan mudhof dan bukan yang menyerupai mudhof, bukan syibih mudhof. Kalau mufrad itu hukumnya mabni, dimabnikan menurut tanda nasabnya, gitu ya. Mabni, contoh la taliba ghaibun. La taliba ghaibun. Ini isimnya, nama isimnya isim mufrad, bentuknya itu isimnya mufrad. La taliba ghaibun. Tidak ada satupun santri yang absen. Ini isimnya, bentuknya bentuk mufrad. Jika bentuk mufrad maka mabni. Jika mufrad maka hukumnya adalah mabni. Mabni itu tidak bisa berubah-berubah. Dimabnikan menurut tanda nasabnya. Jika isim mufrad itu kan tanda nasabnya dengan fathah, maka dimabnikan fathah. La taliba ghaibun. La taliba ghaibun. Taliba isimnya la, ghaibun menjadi khobarnya la. Kemudian bentuk yang kedua dari isim la adalah mudhof. Kalau mudhof maka hukum dari isim la yang berbentuk mudhof itu adalah nasab. Contoh, la na'la talibin maghsubatun. La na'la talibin maghsubatun. Artinya tidak ada satupun sandal santri yang digosok. Nah, na'la di sini adalah isimnya la. Bentuknya dia itu mudhof karena na'la di sini itu mudhof. Dia itu mudhof disandarkan. Talibin ini mudhof ilaih. Nah, yang perlu harus kita pahami, susunan idhofah dari la na'la talibin, susunan mudhof, isim yang bentuknya mudhof dalam bab la ini, mudhof ilaihnya itu harus berupa nakirah. Talibin harus berupa nakirah, mudhof ilaihnya harus berupa nakirah. Kalau mudhof ilaihnya ma'rifah tidak bisa. Karena tadi kan syaratnya isimnya la itu syaratnya apa? Dari la yang bisa beramal amalnya ini itu kan isim dan khobarnya itu harus nakirah. Jika mudhof kepada ma'rifah, mudhof, dan jika mudhof ilaihnya ma'rifah maka nanti mudhofnya ini menjadi ma'rifah kan gitu. Kalau menjadi ma'rifah maka tidak bisa beramal karena syaratnya isimnya harus
nakirah. Oleh karena itu mudhof bentuk isim nyala yang mudhof itu mudhof ilaihnya itu harus berupa nakirah. Agar mudhofnya ini tetap dihukumi nakirah. La na'la talibin maksubatun. Tidak ada satupun sandal santri yang digosok. Nah, kalau isim nyala ini bentuknya mudhof, maka hukumnya isim nyala adalah nasab. Nasab. La na'la talibin maksubatun. Kemudian bentuk yang ketiga adalah syibhul mudhof. Syibhul mudhof itu menyerupai mudhof, itu hukumnya juga nasab. Contoh, la ghasiban na'lan mahbubun. La ghasiban na'lan mahbubun. Artinya tidak ada satupun penggosok sandal itu dicintai. Nah, ghasiban di sini isimnya la, hukumnya nasab karena memang bentuknya itu syibhul mudhof. Maksud dari syibhul mudhof itu adalah sebagaimana mudhof itu memerlukan mudhof ilaih, sebagaimana mudhof itu memerlukan mudhof ilaih agar maknanya lebih sempurna, maka syibhul mudhof ini juga masih membutuhkan yang lainnya agar maknanya sempurna. La ghasiban itu. Tidak ada satupun orang penggosok. Penggosok apa? Na'lan, sandal. La na'lan sini kedudukannya menjadi maf'ul dari ghasiban. La ghasiban na'lan mahbubun. Tidak ada satupun penggosok sandal yang dicintai. Nah, kalau kita bikin contoh lagi ya, contoh yang syibhul mudhof contohnya. Tidak ada satupun orang yang duduk di depan kantor yang tidur, maksud itu. Tidak ada satupun orang yang duduk di depan kantor tidur. Bahasa Arabnya gimana? Misalnya la rojulan atau la jalisan ya, la jalisan amamal idarati rogidun. La jalisan amamal idarati rogidun. Tidak ada satupun orang yang duduk di depan kantor iku rogidun tidur. Nah, ini contoh yang syibhul mudhof. Jadi jalisan ya masih memerlukan keterangan amamal idarati untuk apa? Untuk menyempurnakan makna. Karena kalau jalis saja tanpa di keterangan di depan kantor kan masih umum. Nah, jadi untuk menyempurnakan makna maka dikasih amamal idarati. Namanya syibhul mudhof. Kalau syibhul mudhof ini hukumnya dibaca nasab. Nah, itulah bentuk-bentuk dari isimnya lah. Jadi bentuk isimnya lah ada yang mufrad. Nah, kalau mufrad maka hukumnya mabni ala ma yunsabu bihi. Mabni menurut tanda nasabnya. Jika isim mufrad ya maka nasab mabni fathah. Kedua, bentuk yang kedua adalah mudhof. Kalau mudhof hukumnya adalah nasab. Yang perlu diingat kalau isim la yang mudhof itu mudhof ilaihnya harus berupa nakirah. Kemudian bentuk yang ketiga, kalau yang mudhof ini hukumnya nasab ya. Kalau yang ketiga itu isim nyala yang syibhul mudhof. Bentuknya syibhul mudhof itu hukumnya adalah nasab. Nah, itu beberapa macam bentuk dan hukum dari isim la.